sayang. Aduh, sakit ya nak? Sakit sayang. Sayang. Tunggu sini dulu ya sayang ya. Wajib papa. Mama, papa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lagi-lagi aku mimpi buruk itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mama, Papa, Indah belum bisa melupakan kejadian waktu itu. Mam, itu si Buta belum bangun. Mama sih berharap si Buta itu tidak bangun lagi. Iya juga sih, Mam. Coba aja waktu kecelakaan itu dia ikutan mati. Ya, tapi walau bagaimana, kita tuh beruntung. Orang tuanya meninggal. Jadi kita bisa menikmati harta warisan kedua orang tuanya. Seperti sekarang ini. Kamu tuh kemana aja sih jam segini kok baru bangun? Maaf Tante, Indah tadi habis sahur langsung lanjut tadarusan. Makanya ketiduran. Alasan lagi. Sekarang gini ya, kita selesai makan, tolong kamu cuci piring yang bersih. Nih, silakan bawa ke belakang. Yaudah ini nih, beresin. Kasih ke tangannya. Nih. Ambil semuanya, bawa ke dapur, terus cuci ya. Astagfirullahaladzim, bener-bener ya. Nggak pernah kerja sih. Kayak gitu aja bisa pecah. Mam, aku juga bilang apa? Udah deh, mendingan aku ke kantor ketemu bos aku yang ganteng daripada ngeliatin aku but. Hai, Mam. Yaudah, kamu hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa lagi sih kamu? Banyak banget sih urusannya kamu. Kamu sekarang buka lagi. Kamu kenapa sih? Kok, aduh, kerjaan kamu itu bikin ngerepotin aja. Masalah hidup kamu tuh banyak banget. Emang gak gampang ya, besarin orang buta kayak kamu tuh gak gampang. Dari kecil sampai besar ngerepotin aja gak guna, tau gak? Sekarang gini, pergi kamu. Biar saya yang beresin. Ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. Kenapa sayang? Pokoknya hari ini Amira mau dianterin Papa. Amira sayang, bukannya papa nggak mau nganterin kamu. Tapi papa sibuk. Kamu diantar suster aja ya. Sus. Pokoknya hari ini Amira mau diantar Papa. Teman-teman Amira aja dianterin papanya sendiri. Iya sayang, papa minta maaf ya. Bukannya papa nggak peduli sama Amira, tapi papa harus kerja. Seandainya aja Mama masih hidup. Amira, meskipun mama udah nggak ada, tapi mama itu selalu ngeliatin Amira dari sana tuh, dari surga. Papa janji sama kamu ya, papa nggak akan bikin kamu sedih. Mulai hari ini, papa yang akan antar dan jemput kamu di sekolah. Benar Pak. Oke, kita berangkat ya. Anak pintar. Papa,
Apa sayang? Di sekolah Amira ada guru baik amat. Suaranya bagus deh. Amira sayang sama gurunya. Pasti. Guru kamu itu hebat banget ya. Soalnya kayaknya kamu tuh sayang banget sama dia. Oh iya Pak, ntar Amira mau kenalin bu gurunya Amira sama Papa. Iya sayang. Pak. Indah belum bisa melupakan kejadian yang menimpa kita. Indah kangen sama Papa dan Mama. Semoga Papa dan Mama tenang di sana. Di sini makanannya enak kan, Pak? Amira juga pasti suka. Iya kan, sayang? Itu ditanya sama Tante Anggi. Kok malah diam, cemberut lagi. Aku nggak suka makanan ini. Ya ampun. Amira nggak suka ya makanannya, sayang. Tante pesenin lagi ya? Aku nggak mau. Aku maunya pulang aja, mau makan di rumah. Ki, maaf ya. Kayaknya mendingan kita pulang sekarang, kasihan Amira. Iya, Pak. Nggak apa-apa kok. Amira, ayo kita pulang sekarang. Yuk. Pak, kenapa sih Tante Anggi nggak pulang sendiri aja? Ya ampun, Amira sayang, maafin Tante ya. Tante udah bikin susah kamu. Pak, nggak apa-apa kok. Saya turun di sini aja. Lagian rumah saya udah deket kok, Pak. Gak apa-apa kok, Gi. Nanggung. Tapi Pak, kasihan Amira. Nggak apa-apa kok, Pak. Saya turun di sini aja. Amira, kan kasihan Tante Angginya. Gi, maaf banget ya, Gi. Nggak apa-apa, Pak. Justru saya yang minta maaf. Udah ngerepotin Bapak sama Amira. Makasih udah nganterin saya, Pak. Ya, bentar, Gi ya. Iya. Makasih ya, Pak. Dan Amira sayang. Dasar anak nyebelin. Gara-gara dia gue jadi jalan kaki kan sekarang. Papa, awas tuh, Pak. Ada orang. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, saya nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa? Iya, saya nggak apa-apa, Pak. Kak Indah, Amira? Amira, kok kamu ada di sini, sayang? iya Kak, aku sama Papa. Maafin Papa ya, Kak. Iya, sayang. Nggak apa-apa. Emangnya kamu mau kemana? Saya mau terawih, Pak. Pak, kita anterin Kak Indah yuk, cewek. Amira, nggak usah. Kak Indah bisa sendiri kok. Nggak apa-apa. Kita antar aja ya. Ayo, Amira, digandeng kakaknya.
Allah. Kamu kenapa sih, Nak? Pulang kok malah uring-uringan kayak gini? Coba Mama bayangin ya. Gimana aku nggak kesel coba, Ma? Aku tuh mau ngedeketin bos aku. Tapi gara-gara anaknya itu, Ma. Belin banget. Gara-gara dia aku nggak jadi makan malam sama bapaknya. Ya udah. Sekarang kamu tenang. Untuk dapetin bapaknya, ya kamu harus berjuang dulu deketin anaknya. Jangan kayak gitu dong, sabar. Iya sih, Ma. Tapi aku tuh nggak sabar. Semenjak istri bos aku meninggal, nggak ada yang bisa jadian sama dia. Segala sesuatu itu kan perlu waktu, ya kan? Mama yakin kok, dia pasti suka sama kamu. Kamu tuh cantik, tapi kan butuh proses. Ya, sabarlah, Nak. Nggak tahu deh, Mi, aku pusing, aku mau kamar aja deh. Ya ampun, siapa itu? Makasih ya Pak, udah mau mengantarkan saya pulang. Dengan senang hati. Amira kayaknya udah tidur. Nanti biar aku yang bilang sama dia ya. Sekarang aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat ya kamu. Bulan puasa, terus kamu pembohong. Katanya mau kamu sholat tarawih, taunya jalan sama laki-laki. Janjian lagi. Gila kamu gak nyangka loh. Astagfirullahaladzim Tante, Indah gak ngapa-ngapain. Dan yang nganterin Indah barusan itu orang tua dari murid Indah. Kita ketemu gak sengaja. Aduh capek ya kamu tuh alasan mulu kalau dibilangin. Udah terbukti, saya tuh lihat tahu. Demi Allah Tante, Indah gak bohong. Ya mudah-mudahan aja kamu jujur. Capek kamu Amerika. Loh, kok kamu malah bangun? Pa, Amira seneng deh sama Kak Indah. Kalau saja Kak Indah bisa gantiin Mama. Kok kamu malah ngomongnya begitu? Iya Pa, habisnya Kak Indah baik, sayang sama aku. Ya udah. Sekarang Amira bobo lagi ya. Besok kan harus sekolah. Ya? Ayo. Pintar. Ya Allah. Aku nggak pernah dengar Amira bicara seperti itu. Cantiknya anak mama. Bagus nggak, Ma? Bagus dong sayang. Kalau yang bilang kamu nggak bagus itu namanya orang buta, nggak bisa lihat. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Yes. Bye, Mami. Dah. Hati-hati ya. Kamu lagi. Lo tuh bener-bener nyusahin ya. Gara-gara lo baju gue jadi basah. Anggi, aku minta maaf Anggi, aku gak lihat ada kamu.
Udah deh, Mam. Mendingan Mama ngusir aja dia. Sekarang aku enak lihat dia ada di sini. Astagfirullahaladzim, Anggi. Kamu nggak bisa usir aku dari rumah ini. Ini rumah orang tua aku. Siapa bilang, hah? Siapa bilang kamu nggak bisa diusir dari rumah ini? Hah? Kamu tuh pantasnya bukan di rumah ini, tapi di panti tunanetra. Itu lingkungan kamu yang bener. Udah. Udah. Tante, tolong Tante, jangan usir saya dari rumah ini. Indah janji, Indah nggak akan ngelakuin kesalahan lagi. Udah capek janji-janji dulu. Bang, sudah jadi orang. Gara-gara lo, gue harus ganti baju. Sayin aja lo. Yaudah kamu ganti baju ya. Gara lo nih semua ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf, permisi Pak. Maaf kalau saya ganggu. Gak apa-apa Gi, kenapa? Saya cuma mau ngasih ini untuk Amira, Pak. Mudah-mudahan Amira suka. Kalau boneka Barbie kayak gini, Amira pasti suka. Makasih banyak ya. Oh iya Pak, saya cuma mau ngingetin Bapak kalau hari ini Bapak ada meeting. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Untung kamu ngingetin. Makasih banyak ya Gi ya. Sama-sama Pak. Kak Indah, Amira? Amira, kok kamu belum pulang, sayang? iya, habis kata Papa mau jemput aku. Tapi Mas belum datang-datang juga. Sayang, mungkin papa kamu lagi banyak kerjaan di kantor. Lagian ini kan udah sore. Gimana kalau Kak Indah aja nganterin kamu pulang? Mau Kak? Amira tunjukin jalannya ke kakak ya. Iya Kak. Ayo. Untung ya Pak, klien mau terima proposal kita. Untuk ngerayain ini, gimana kalau kita pergi makan siang Pak? Dan kebetulan hari ini juga saya ulang tahun. Astagfirullahaladzim Gi. Saya lupa Gi. Saya harus jemput Amira. Saya tinggal kamu dulu ya. Udah sepi lagi. Amira kemana ya? Dan akhirnya buaya itu kalah sama si kancil. Makanya judulnya Kancil si Cerdik. Oh, jadi gitu ya ceritanya. Wah, enak nih kalau ada Kak Indah. Nanti Kak Indah ceritain lagi ya dongeng-dongeng yang lain. Mau kan? Mau? Ada yang bisa ngedongengin aku. Amira, kamu gak apa-apa kan nak? Papa nyariin kamu, Papa khawatir. Habis Papa lama banget sih. Jadi aku pulangnya sama Kak Indah. Maafin Papa ya. Dah, makasih ya. Kamu udah antar Amira pulang. Iya Pak, nggak apa-apa. Kalau Pak Fajri sibuk, saya bisa kok temenin Amira pulang sekolah. Asik. Gak apa-apa ya Pak? Iya gak apa-apa. Sekali lagi makasih Anda ya. Mulai sekarang kalau bisa, kamu jangan panggil Papa. Panggil Mas aja ya. Pak, hari ini kita buka puasa di rumah ya Pak? Sama Kak Indah. Kak Indah mau nggak? Hore, asik. Lama banget ya.
Udah jam segini kok Fajri nggak datang sih? Alhamdulillah. Dah, sini piring kamu biar aku. Mas, nggak usah. Nanti biar aku aja yang ambil sendiri. Kamu kan tamu di sini. Aku tuan rumahnya. Jadi, aku yang harus ngurusin kamu. Iya, Kak. Amira, sini piring kamu. Sami Allah liman hamidah. Allah. Dah, kamu kenapa? Kok kayaknya kamu gak nyaman banget? Aku terlalu kencang ya nyetirnya. Ya Allah, hilangkanlah aku dari rasa ketakutan ini. Aku penasaran. Apa yang bikin dia ketakutan seperti ini ya? Dah, maaf ya. Aku mau nanya. Kamu seperti ini bukan bawaan lahir kan? Maksud Mas kebutaan aku? Maaf Nda, kalau pertanyaan aku nyinggung perasaan kamu. Jujur Mas, aku begini memang karena aku trauma naik mobil Mas. Masa kecilku, aku mengalami kecelakaan mobil bersama orang tuaku Mas. Mobil kami ditabrak dan orang tuaku meninggal. Aduh Nda, maafin aku banget ini ya. Aduh, gara-gara pertanyaan aku, kamu jadi ingat kejadian itu. Gak apa-apa Mas. Kejadian itu sampai kapanpun memang tidak bisa aku lupakan. Terlebih lagi terhadap orang yang sudah menabrak kami Mas. Tapi aku salut sama kamu. Dengan keadaan kamu yang seperti ini, kamu bisa mandiri. Permisi. Kiranya Papa. Amira sayang, emang Papa Fajri belum pulang ya? Papa Fajri emangnya kemana? Gak tahu. Tante ngapain di sini? Sayang, Tante kesini mau kasih kue ulang tahun. Karena hari ini Tante ulang tahun. Harusnya Papa Fajri datang loh ke ulang tahun Tante hari ini. Emang Papa Fajri pergi kemana? Amira tahu nggak? Papa pergi sama mama baru aku. Apa? Maaf sayang. Maksud Tante, emang kamu serius? Serius lah. Sekarang Tante pulang aja. Amira ngantuk. Sayang, Amira. Pulang aja malam terus. Mau alasan apa lagi kamu sekarang? Hah? Kamu ini perempuan munafik ya? Hah? Tante, Indah itu habis buka puasa di rumah keluarganya murid Indah. Itu lagi alasan kamu ya? Bukber, sholat tarawih bareng, pulang tengah malam. Perempuan macam apa sih kamu? Tante Indah nggak bohong sama Tante. Lagian ini bulan puasa Tante, nggak mungkin Indah bohong sama Tante. Udah, kamu tuh nggak takut dosa, saya tahu. Sayang, ya ampun, kamu kenapa nangis? Ya ampun, Nak. Aduh, kamu kenapa sih? Kok pulang-pulang jadinya nangis begini? Gimana aku nggak kesel coba, Mam? Aku nunggu lama di restoran.
Tapi bos aku nggak datang. Ngasih kabar aku aja enggak. Tadi aku datang ke rumah bos aku. Tapi kata anaknya dia lagi jalan sama calon istrinya. Semua yang aku lakuin tuh sia-sia, Mam. Iya, sayang gini, ya mungkin itu akal-akalan perempuan yang ngedeketin dia aja. Iya, perempuan mana yang gak mau sama orang kayak dia kan? Ya udah sekarang kamu perlu waktu untuk deketin dia ya. Ya nak ya. Jangan putus asa ya. Tapi aku pengen cepet jadi istrinya dia. Aku pengen cepet nikah sama dia, Mam. Iya, mama ngerti, tapi kamu sabar ya. Ya ampun. Aku lupa lagi ngasih boneka ini buat Amira. Astagfirullahaladzim. Harusnya malam ini aku janji makan malam sama Anggi. Dia kan ulang tahun. Amira. Lihat sini. Papa punya hadiah nih buat kamu. Dari Tante Anggi. Aku nggak mau. Aku nggak suka. Kok nggak suka? Kan kamu suka sama boneka Barbie. Aku nggak suka sama Tante Anggi. Papa nggak boleh deket-deket sama Tante Anggi lagi. Amira. Tante Anggi itu kan sekretarisnya Papa. Lagian, kamu kenapa sih nggak suka sama Tante Anggi? Coba kasih alasan ke Papa apa? Habisnya Tante Anggi genit. Papa jadi sibuk di kantor, lupa deh sama aku. Sini Papa jelasin sama kamu ya. Di sini. Papa itu selalu punya waktu buat kamu. Papa nggak pernah kok sibuk. Mulai hari ini Papa janji sama kamu ya. Papa akan ada buat kamu. Dipeluk dong papanya. Pak Fajri. Gi. Oh ya Gi. Semalam aku minta maaf ya sama kamu. Soalnya tiba-tiba Amira ngundang gurunya buat buka puasa di rumah. Aku jadi lupa punya janji sama kamu. Tapi sebentar. Aku punya hadiah buat kamu. Ya ampun, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Oh iya. Pak, apa benar kalau Bapak lagi dekat dengan calon istri Bapak? Kamu kata siapa? Kata Amira. Ya, awalnya saya simpatik sama orang itu. Tapi setelah saya lihat dia bisa dekat sama Amira, terus punya jiwa keibuan, saya jadi kepikiran dia terus. Bapak suka sama perempuan itu? Iya. Tapi saya bingung gitu. Ngomongnya gimana? Tapi kalau menurut saya, Pak, Bapak harus hati-hati dengan perempuan itu. Karena belum tentu kan perempuan itu mencintai Amira dengan tulus. Mungkin aja perempuan itu hanya melihat Bapak dari harta kekayaan Bapak. Dan karena Bapak seorang pengusaha muda. Justru itu, Gi. Dia nggak tahu saya ini siapa. Itu yang bikin saya tertarik sama dia. Ya udah, sekarang saya pergi dulu. Oh ya, saya minta tolong sama kamu ya, cariin tiket pesawat buat orang tua saya. Orang tua Bapak mau ke Jakarta? Iya. Baik, Pak. Nanti saya siapkan. Makasih ya, Gi ya. Sama-sama, Bapak. Aku nggak boleh kalah sama perempuan itu.
Dan ini kesempatan aku buat deketin orang tuanya Fajri. Memangnya kita mau kemana, Mas? Aku sama Amira mau ngajak kamu buka puasa di suatu tempat. Tempat apa? Ya nggak mungkin aku kasih tahu dong. Ya kak, ini kan rahasia. Ya udah, ayo kita masuk ke mobil. Ayo dibantu kakaknya. Amira, hati-hati ya sayang. Ya pak. Rasanya sudah lama sekali, Mas. Aku tidak merasakan udara segar seperti ini. Kamu senang? Iya, Mas. Makasih ya, Mas Fajri. Sebenarnya ini idenya Amira. Dia bilang katanya kamu suka banget kalau jalan-jalan ke alam terbuka. Makanya kita berdua ngajak kamu ke sini. Ya Allah, Amira. Ternyata dia belum lupa, Mas. Dah. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku mau menjadi mata yang bisa membimbing kamu, Dah. Maksud kamu, Mas? Aku ingin menjalin hubungan yang serius sama kamu. Mas Fajri, kamu pasti lagi bercanda sama aku ya, Mas? Ya kan? Dah. Awalnya aku memang biasa aja. Tapi setelah aku ngelihat kedekatan kamu sama Amira, aku jadi ngerasa aku ingin mengenal kamu lebih jauh. Apalagi Amira pernah ngomong sama aku kalau dia ingin kamu menjadi pengganti ibunya, Dah. Mas, aku rasa kamu udah salah pilih, Mas. Aku ini bukan wanita yang sempurna, Mas. Di luar sana, masih banyak wanita yang cantik. Tidak mempunyai kekurangan seperti aku, Mas. Dah, buat aku dan Amira, kamu itu sempurna. Mas, aku memang tidak bisa melihat wajah kamu, Mas. Tapi aku bisa melihat ketulusan hati kamu. Kita ini baru kenal, Mas Fajri. Dan kamu itu... Dah, aku mohon sama kamu ya. Kasih aku kesempatan. Sekali aja. Amira, Aku seneng deh kalau Kak Indah deket papa. Kak Indah mau kan jadi mama aku? Subhanallah. Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini, Mas. Aku seperti memiliki keluarga sendiri. Mam, aku jadi penasaran deh. Kira-kira siapa ya cowok yang suka nganterin si Indah pulang? Kata Mami kan dia kaya. Anggir, kamu tuh kenapa sih? Katanya nggak mau mikirin dia, tapi sekarang kamu jadi penasaran kayak gini. Iya sih, tapi
aneh aja. Penasaran banget. Kenapa ada cowok yang mau sama cewek buta kayak dia? Cowok itu kan juga kaya. Aneh kan? Tapi iya juga ya. Kok ada orang yang kaya, ganteng, mau sama orang buta? Mama juga jadi penasaran. Mama tuh kangen banget sama kamu, tau gak sih? Aku juga kangen, tapi mama sama papa sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Jadi benar nih sekarang sudah ada yang dekat dengan kamu, Fajri? Betul itu Fajri. Wah, papa senang sekali. Tapi sebaiknya kamu kenalkan ke papa sama mama ya. Iya, jadi kita bisa tahu seperti apa sih orangnya yang bisa bikin Amira mau terima sebagai pengganti mamahnya. Ya Pak ya? Betul itu. Iya, Ma. Nanti Fajri akan kenalin dia sama kalian berdua. Papa tunggu itu ya. Tumben. Muka lo ceria banget hari ini. Kenapa? Enggak, Konggi. Aku biasa aja. Gak usah munafik deh lo. Jadi sekarang lo udah punya pacar? Gitu. Wow, hebat banget ya. Ada cowok yang mau sama cewek buta kayak lo. Konggi, kamu kenapa ngomongnya kayak gitu? Indah, lo pikir gue gak tahu? Akhir-akhir ini lo sering diantar jemput pulang sama cowok tajir. Hah? Ya, apa mungkin cowok itu mau manfaatin lo doang kali ya? Secara lo kan gak bisa lihat. Terus, lo kan gak tahu apa yang cowok itu lakuin. Lo kan buta. Aku nggak ngerti yang kamu maksud, Gi. Oh ya? Permisi dulu ya. Assalamualaikum. Kasian banget ya lo. Makanya jalan tuh pakai mata. Sorry. Oh, jadi kamu itu sekretarisnya Fajri ya? Iya tante, om. Karena saya tahu tante sama om mau pulang, jadi saya bawain ini Ya ampun, apa ini? buat om sama tante buka puasa. Aduh, makasih banyak ya. Pak, nggak nyangka ya kalau Fajri punya sekretaris yang cantik dan perhatian kayak gini ya Pak ya? Iya. Oh ya Ma, kalau begitu kita buka puasa bareng di sini aja Pak. Fajri sekarang lagi jemput Amira di sekolah. Oh, itu udah yang bagus, Pak. Yaudah deh, kamu buka puasa di sini aja ya. Iya tante. Aduh, kayaknya enak nih ya. Hati-hati, Nda. Ayo kak. Ayo kak, sini kak, ayo. Ayo kak, sini kak. Nda, kamu tenang aja ya. Gak usah takut. Iya, Mas. Amira, ayo. Kak Indahnya diajak masuk ke dalam. Ayo kak. Hati-hati. Aduh, Anggi, kamu itu selain cantik, pintar, Terus rajin lagi. Seharusnya kan Fajri mempunyai calon istri seperti kamu. Ya Pak ya? Tante bisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Pa, lihat nih, aku datang sama siapa? Sial. Kenapa perempuan buta itu ada di sini sih? Ma, kenalin, ini Indah, Pa. Iya
Ya, Kak Indah ini guru aku di sekolah. Dia mau menjadi mamaku. Calon istri kamu? Hah? Apa mama nggak salah dengar, Fajri? Mama pikir calon istri kamu itu Anggi. Gimana sih kamu? Anggi? Gi, kamu kenal Indah? Iya, Pak. Om, Tante, Indah itu sepupu saya. Dan dia buta. Fajri, kamu tuh nggak salah pilih apa? Hah? Masa kamu mau mempunyai seorang calon istri yang buta kayak begini? Yang bener aja kamu. Gimana sih kamu? Fajri, kamu waras tidak? Lebih baik Anggi daripada perempuan buta seperti itu. Saya nggak boleh katain Kak Indah. Amira, nggak apa-apa sayang ya. Kak Indah memang nggak pantas buat kalian semua. Saya permisi. Assalamualaikum. Indah tunggu. Mama gimana sih? Indah tunggu, Indah. Sudah sayang. Mama sama Papa benar-benar keterlaluan ya. Aku nggak nyangka kalau kalian bisa ngomong kayak gitu sama Indah. Aku cinta sama Indah. Karena cuma Indah perempuan yang bisa sayang sama Amira. Aku nggak akan nyerah. Aku akan berusaha buat ngedapetin Indah. Jawab dah. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa dah. Ya, aku mohon sama kamu ya, Nda. Maafin orang tua aku ya. Enggak, Mas. Orang tua kamu itu benar, Mas. Aku ini bukan orang yang terbaik buat kamu, Mas. Dan aku bukan wanita yang sempurna buat kamu. Tapi aku cinta sama kamu, Nda. Aku nggak peduli mereka mau ngomong apa. Aku akan tetap mempertahankan hubungan ini ya. Itu nggak mungkin, Mas. Lebih baik Mas dekati aku. Dan tolong jangan pernah temui aku lagi, Mas. Enggak, Nda. Aku nggak bisa. Aku cinta sama kamu, Nda. Kamu punya tempat spesial di hati aku. Begitu juga dengan Amira. Aku mencintai kamu, Nda. Jangan tinggalin aku ya. Tolong, Mas. Tolong, Mas, jangan pernah temui aku, Mas. Biarkan aku pergi sekarang. Gak bisa, Nda. Gak bisa. Aku gak akan biarin kamu pergi sendirian. Aku gak bisa, Nda. Mas, aku masih mampu sendiri, Mas. Tolong kamu jangan pernah kasihani aku karena kekurangan aku, Mas. Dan aku sangat berterima kasih sama kamu. Karena kamu telah mencintai wanita buta seperti aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh ya,
saya tuh baru tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu tuh perempuan nggak bener, tau nggak? Bener-bener nggak jangka tante sama kamu. Tante, maksud tante apa tante? Tante nggak perlu penjelasan dari kamu, nggak perlu. Perempuan munafik kamu. Heh, dasar perempuan munafik, perempuan sok suci. Udah deh bang, mendingan sekarang kita kurung dia. Jangan biarin ganggu dia keluar. Udah buta, nggak tahu diri lagi lo. Gi, jangan Gi. Tante, Udah. Sini ikut. Tante jangan tante. Ikut. Masuk. Gi, salah aku apa Gi? Lo masih nanya salah lo apa? Hah? Jadi lo nggak sadar salah lo itu apa? Salah lo itu, lo udah ngerebut orang yang selama ini gue suka. Gi, sumpah demi Allah Gi, aku bener-bener gak tahu. Asal lo tahu, lo nggak akan pernah ngedapetin Fajri. Karena Fajri itu milik gue, cuma punya gue. Asal lo tahu, dari dulu sampai sekarang gue benci banget sama lo. Dan gue nggak pernah ngarepin punya sepupu buta kayak lo. Udah mak, mendingan sekarang kita kunciin dia, jangan biarin dia. Sini. Tante, tolong jangan Tante. Tante, jangan Tante. Rasain kesulitan. Jadi sekarang aku bebas deh, bisa deketin Fajri. Yaudah kita tinggal yuk. Ya Allah, apa salah hamba? Kenapa mereka menghukum hamba seperti ini ya Allah? Masya Allah, udah sahur. Tapi bagaimana bisa aku keluar? Ya Allah, niatku berpuasa di bulan Ramadan ini karenamu ya Allah. Kuatkanlah hamba. Kanda, aku mau ketemu Kanda. Mama sama papa puas. Gara-gara mama sama papa, Amira jadi seperti ini. Indah itu segalanya buat Amira, Ma. Cuma Indah yang bisa menggantikan posisi mamanya Amira. Aku harap mama sama papa ngerti. Fajri. Aduh, Pak, gimana ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa sih gak sabaran banget? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Tante, maaf. Bisa saya ketemu sama Indah? Saya Fajri, Tante. Ayah dari Almira. Kebetulan anak saya adalah murid dari Indah. Indahnya ada, Tante. Saya tantenya Indah. Tapi Indah itu udah pergi dari rumah ini.
pergi. Gak mungkin, Tante. Indah gak mungkin pergi kemana-mana. Setahu saya yang dia punya cuma Tante dan Anggi. Aku mohon, Tante. Izinin aku ketemu sama Indah ya. Pak Fajri? Gi, aku minta tolong sama kamu ya. Aku mau ketemu sama sepupu kamu. Silahkan masuk dulu, Pak. Iya, ya, silakan. Saya nggak tahu, Pak, kalau Bapak suka sama sepupu saya, Indah. Saya juga kaget, Gi. Kalau aja saya tahu dari awal kalau kamu sepupuan sama Indah, pasti saya akan minta tolong sama kamu. Iya, Pak. Saya pasti akan bantu Bapak. Tapi sejak kejadian kemarin, Indah sudah tidak tinggal di sini lagi, Pak. Indah sudah pergi. Jadi saya dan mama saya nggak tahu Indah ada di mana sekarang. Kamu serius? Tante, Anggi, Kasian ya lo. Pasti lo lapar kan? Nih, gue bawain makanan. Lo boleh makan, tapi ada syaratnya. Lo harus janji sama gue kalau lo bakal ngejauhin Fajri sama anaknya. Ya, kalau lo ngelanggar janji itu, gue bakal ngunciin lo di sini dan lo nggak akan bisa makan. Gimana? aku janji, Anggi. Aku janji. Bagus. Nih makanan lo. Kenapa? Makanannya nggak ada. Kalau lo mau makan, usaha dong. Masak sendiri. Bye. Kenapa nasibku begini, ya Allah? Kuatkanlah hamba, ya Allah. Kuatkan hamba, ya Allah. Tante bohong. Kandang gak mungkin pergi. Kanda itu sayang sama aku. Pokoknya aku benci sama kalian. Pergi sana. Aku juga mau ketemu Kanda. Pergi. Pergi. Iya sayang, iya sayang. Kita keluar ya. Kalau aja mama sama papa nggak menghina Indah, kejadiannya nggak akan kayak gini. Oh, jadi maksudmu sekarang kalau mama itu sama papa yang bersalah? Iya begitu? Bukannya begitu, Ma. Aku kasihan sama Amira. Aku cuma minta mama sama papa terima Indah. Itu aja. Fajri, tidak mungkin. Nanti juga Amira bisa melupakan Indah. Dan sekarang kamu harus fokus mikirkan hubungan kamu dengan Anggi. Mam, tunggu. Ada apa sih? Mama pasti nggak percaya kalau denger ini. Ternyata, Mam, orang tuanya Fajri itu setuju kalau aku sama Fajri bakal nikah. My God, jadi rencana kita itu berhasil. Iya, Ma. Ya Allah, Kita bakal jadi orang kaya. Aku seneng banget, Mama. Aku bahagia banget.
Aduh, Pak. Si Fajri ini kemana sih ya? Jam segini dia belum datang. Harusnya kan kita membicarakan tentang pernikahannya dia, ya kan? Gimana sih tuh anak? Sabar, Ma. Kita tunggu saja. Mungkin dia masih di jalan. Selamat malam. Oh, Tante. Ma, perkenalkan saya. Bawa ke ruangan sebelah aja ya. Kami sangat menyesal sekali atas musibah menimpa keluarga ini. Kami akan bertanggung jawab, akan membiayai anak ini sampai dewasa nanti. Iya dong, harus tanggung jawab. Kalian tahu kan, orang tuanya Indah ini meninggal. Bahkan Indah sendiri buta. Tapi gampang kok. Kalau kalian mau damai, kalian kasih aja saya uang lebih. Kalian tahu kan saya akan merawat Indah sampai besar. Saya mamanya Anggi. Jadi, Mama sama orang tuanya Fajri udah kenal? Iya, jelas Mama mengenal mereka. Mereka inilah yang menyebabkan orang tuanya Indah itu meninggal dan Indah sekarang jadi buta. Hah? Jadi anak itu adalah Indah. Mama dan Papa yang sudah membuat orang tuanya Indah meninggal. Dan membuat Indah kehilangan penglihatannya sampai sekarang. Aku benar-benar gak nyangka. Aku benar-benar gak nyangka Mama dan Papa tega menghina kekurangan orang lain disebabkan oleh Mama sama Papa sendiri. Gi, cinta itu gak bisa dipaksain. Aku dan Amira sudah sangat mencintai Indah. Aku mau ketemu sama dia. Tapi Indah udah pergi. Percuma kamu cari Indah. Enggak, Ki. Aku gak akan nyerah. Aku harus ketemu sama Indah. Permisi. Fajri! Udah sayang, sabar ya, sabar. Aku gak bisa diem aja. Aku harus cari Indah. Aku gak mungkin nikah sama orang yang aku gak cinta. Dan Amira gak suka. Indah, Indah. Kamu di mana, Indah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ikhlaskanlah hati hamba ya Allah. Kalau memang Mas Fajri harus menikah dengan Anggi. Ngapain lo berdoa buat orang yang orang tuanya udah nabrak orang tua lo dan buat lo buta? Maksud kamu apa, Gi? Indah, hidup lo itu ditakdirin untuk sengsara. Dan lo sama Fajri nggak mungkin jodoh lah. Orang tuanya Fajri yang udah nabrak mobil lo. Dan yang udah bikin lo buta.
Itu nggak mungkin. Gak mungkin. Kamu tuh kenapa sih? Kalau dikasih tahu selalu aja bikin alasan. Kamu tau nggak? Saksi hidupnya tuh tantemu ini, tante. Gak mungkin. Iya. Gi, aku tahu Indah ada di rumah ini. Aku mau ketemu sama dia, Gi. Bapak kenapa sih, Pak? Kenapa Bapak nggak pernah percaya sama saya? Kenapa Bapak masih memilih Indah daripada saya, Pak? Saya juga mencintai Bapak. Sejak dulu saya mendam perasaan ini, Pak. Dan asal Bapak tahu, gara-gara orang tua Bapak, Indah menjadi buta. Indah buta karena orang tua Bapak. Pergi kamu, Mas, dari sini. Pergi! Indah. Aku mohon sama kamu, Indah. Maafin kedua orang tua aku, Indah. Aku mohon, Indah. Saya juga minta tolong sama kamu, Mas. Tolong kamu pergi dari sini, Mas. Pergi, aku bilang. Bapak dengar sendiri kan? Indah tidak mencintai Bapak. Bahkan dia benci sama Bapak. Indah, aku mohon, Indah. Maafin kedua orang tua aku, Indah. Aku tahu, ini berat buat kamu. Aku tahu kamu gak akan pernah bisa untuk melupakan kejadian buruk itu, tapi aku mohon sama kamu. Demi aku atau Amira, aku mohon, Indah. Tolong keluar dari rumah saya sekarang. Tolong, Pak. Indah. Dah. Sekarang gue ngerti banget apa yang lo rasain, dah. Pasti sakit hati banget ya, Ndah. Kalau menurut gue, sebaiknya lo keluar dari rumah ini, Ndah. Karena semakin lama di sini, lo kan semakin kebayang-bayang dan kedatangannya Fajri. Iya kan, Ndah? Aku harus pergi. Aku harus pergi. Ya Allah. Ya Allah, hujan. Aku harus kemana, ya Allah?
Sabar ya, bentar lagi papa kamu juga pulang. Papa di mana, Yang? Sekarang Amira minum susu dulu sama nenek ya. Mau minum susu dulu Halo? ya sama Yang? Iya, saya orang tuanya Fajri. Apa? Di rumah sakit? Pak, siapa yang di rumah sakit? Siapa? Mah, Fajri mah. Ya Allah. Aku kenapa? Tenang dulu ya. Indah. 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 Dokter, bagaimana keadaan anak saya, dokter? Ada apa dengan anak saya, Dok? Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Maksud dokter apa? Pasien ternyata mengidap penyakit kanker stadium 4, Pak. Selama ini disembunyikan oleh dia. Setelah kami mengadakan pemeriksaan, ternyata sudah menjalar sampai ke hati. Alhamdulillah, Mbak sudah sadar. Sus, Ya, ada apa dengan mata saya, Sus? Kenapa mata saya diperban, Sus? Mbak tenang saja ya. Nanti perbannya dibuka kok. Bahkan Mbak sudah bisa melihat sekarang. Maksud suster? Ada seseorang yang menyumbangkan matanya untuk Mbak. Bahkan dia sudah membiayai semua biaya rumah sakit. Sus, kalau saya boleh tahu siapa orang itu, Sus? Kalau Mbak mau ketemu dengan orangnya, nanti bisa kami antar. Tolong antar saya ke situ. Iya, Mbak. Duh, ini bener-bener gawat. Sekarang gini ya, Fajri masuk rumah sakit. Terus pernikahan kamu tuh gimana? Aduh, Ma. Mama tenang aja deh. Fajri memang masuk rumah sakit. Tapi kita nunggu Fajri keluar dari rumah sakit. Terus aku sama Fajri akan nikah. Sebentar. Ini sebetulnya momen yang bagus. Jadi waktunya kita mendekatin Fajri dan keluarganya di rumah sakit. Jadi sekarang mendingan kita ke sana. Iya juga sih. Ya, ide yang bagus, Mam. Sekarang Ibu Indah buka matanya pelan-pelan ya. Subhanallah. Ini Mbak, mungkin Mbak ingin melihat wajah Mbak. Dok, saya bisa. Dok, tolong antarkan saya bertemu dengan orang yang sudah mendonorkan mata ini ke saya, Dok. Saya mau berterima kasih kepada beliau dan saya mau tahu kenapa dia mendonorkan mata ini ke saya, Dok. Kebetulan pendonor mata Ibu sudah berpesan kalau Ibu mau bertemu dengan dia akan sangat senang sekali. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Maksud dokter? Pendonor mata Ibu mengalami penyakit kanker dan sudah stadium akhir. Ibu, ini orangnya. Saya permisi ya. Makasih, Sus.
Assalamualaikum. Maaf Mas, sebelumnya saya mau berterima kasih sama Mas karena Mas sudah memberikan mata ini untuk saya. Saya berhutang banyak sama Mas. Waalaikumsalam. Kamu gak berhutang apa-apa sama aku. Aku senang. Akhirnya kamu sekarang bisa melihat. Aku pernah berjanji. Aku mau menjadi mata kamu. Dan aku ingin membimbing kamu, Dah. Mas Fajri, kamu... Dah. Aku senang sekali. Akhirnya kamu mau ketemu sama aku. Mas, kamu kenapa memberikan mata ini untuk aku, Mas? Kamu gak seharusnya melakukan ini sama aku, Mas. Mungkin dokter udah bilang sama kamu kan, bahwa umur aku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tapi setelah aku ketemu sama kamu, aku jadi punya semangat untuk hidup, Dah. Hidup aku jadi penuh dengan arti. Aku minta tolong sama kamu, Yanda. Maafin aku. Maafin kedua orang tua aku. Karena mereka kamu jadi seperti ini. Aku melakukan ini semua untuk membalas perbuatan mereka, Dan. Enggak, Mas. Kamu gak seharusnya minta maaf sama aku. Aku yang harus minta maaf sama kalian. Karena aku terlalu kejam sama kalian, Mas. Aku mohon, Mas. Kamu harus bertahan. Kamu jangan pergi tinggalin aku, Mas. Selama ini aku udah bertahan. Buat aku, itu udah cukup, Dah. Aku punya permintaan. Sebelum aku pergi, aku mau kita berdua menikah, Dah. Amira. Amira, ini kamu, sayang. Kamu cantik sekali, Amira. Subhanallah. Kakak udah bisa lihat sekarang. Iya, sayang. Ini semua berkat papa kamu. Sekarang Kak Indah sudah bisa melihat. Indah. Kalian? Iya benar, Indah. Kami, orang tua Fajri. Kami minta tolong. Tolong jangan salahkan Fajri, ya. Apapun yang terjadi dengan kamu dan juga orang tua kamu, semua itu karena kesalahan kami.
Fajri tidak salah apa-apa, Indah. Tolong terimalah Fajri dan juga Amira. Mereka mencintai kamu, Indah. Saya sudah memaafkan semuanya. Saya sadar. Tidak seharusnya saya memendam rasa benci. Indah, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Kamu baik sekali. Makasih ya. Kakak, mau nggak jadi mama aku sekarang? Iya sayang. Kakak mau jadi mama kamu dan istri dari papa kamu. Alhamdulillah. Ayo, Mama. Mami. Saya terima nikah dan kawinnya Indah binti Teo Leo Pramudya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Aku bahagia jadi istri kamu. Terima kasih karena kamu udah mau menerima cinta aku. Kamu gak akan kehilangan aku, Nda. Karena mata aku selalu ada buat kamu. Kamu janjian sama aku, Nda. Kamu gak boleh sedih lagi. Gak boleh ada air mata di mata kamu, Nda. Aku cuma ingin kamu bahagia, Nda. Aku yakin, Nda, Amira akan bahagia bersama kamu. Papa jangan pergi ya, Pak. Jangan tinggalin Amira. Amira, sayang. Papa minta maaf ya, Nak. Papa harus tinggalin kamu. Papa mau ketemu sama mama kamu, Nak. Papa sayang sama kamu, Amira. Nak, maafin aku ya, Nak. Aku sayang sama Aku titip Amira.
Innalillahi wa